Halo semuanya, balik lagi di meja kantor dan kali ini kita bakal bahas lagi One Out Season kedua chapter 161. Tapi untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa di like dan share videonya. Dan untuk teman-teman yang suka dengan kaos anime atau aksesoris anime lainnya, bisa klik link pembeliannya di deskripsi ya. Oke, chapter kali ini berjudul Reward. Di awal chapter kita diperlihatkan pertandingan kedua antara Lycons melawan Mariners, di mana terlihat Kawanaka dalam kondisi yang bagus hari ini. Dia dengan mudah membuat out para pemain Lycons dengan percaya diri. Dan Mariners pun sudah mencetak 3 poin di pertandingan yang baru dimulai ini. Tapi bukan itu yang terjadi. Kawanaka mempunyai firasat buruk tentang pertandingan hari ini, karena para pemain Lycons terus-terusan memukul lemparannya. Walaupun mereka tidak mempunyai runner di base, mereka terus membuat Kawanaka berlari dengan pukulan ban mereka. Mereka terjebak dalam tekad mereka dan seolah-olah mereka menyerah dengan cepat. Mereka terus mencoba mencuri base dengan sangat ceroboh dan pada akhirnya mereka tetap out. Melihat pertandingan yang seperti itu, Big Mama pun berkata, gagal dalam mencuri base bukanlah hal yang sia-sia. Mereka mungkin akan mengejar, bahkan mereka mungkin akan berlari. Ketakutan seperti itulah yang dipikirkan oleh pitcher Mariners sekarang, dan itu pasti akan mengurangi stamina dari pitcher Mariners. Lalu di tengah lapangan terlihat Genzo yang terkena lemparan di kakinya dan mendapatkan dead ball. Kawanaka yang melihat itu pun langsung protes karena Genzo sengaja mengenai bola itu dan berpura-pura telah menghindari lemparan itu, tapi wasit tetap menentukan kalau itu adalah dead ball. Lalu lemparan Kawanaka berikutnya pun dilesatkan, dan secara tiba-tiba walaupun dengan kaki yang terkena bola, Genzo berlari dengan sangat cepat untuk melakukan steal ke base berikutnya dan dia pun save. Ini benar-benar tidak terduga. Genzo yang baru saja terkena dead ball di kakinya bisa berlari dengan sangat cepat ke base kedua. Ini sangat mengganggu Kawanaka dalam melempar. Setelah itu Kawanaka pun melanjutkan lemparannya. Dia mengambil ancang-ancang dan lemparannya pun dilesatkan. Nishimura sebagai pemukul dari Lycons pun melakukan squeeze di lemparan ini. Mariners benar-benar tertipu lagi. Bola yang terpukul itu mengarah langsung ke Kawanaka, tapi sayang sekali bola itu tidak tertangkap dan membuat Mariners kacau. Berkat kekacauan itu, Lycons pun berhasil mendapatkan sebuah poin dan tidak berhenti di situ. Genzo yang berada di base kedua pun langsung berlari ke arah base ketiga dan melewatinya. Semua orang terkejut dengan aksi gila Genzo itu, dan akhirnya Genzo pun save dan mendapatkan poin kedua untuk Lycons. Big Mama yang melihat itu pun berkata sambil tertawa, dasar dari semua pertandingan ini bukanlah hanya kemampuan dalam baseball, mereka juga harus melakukan sesuatu yang dibenci oleh lawan. Mereka benar-benar belajar dari Tokuchi. Ini memang sangat hina dan ini adalah permainan yang terbaik. Ya, walaupun begitu, pada akhirnya Lycons pun gagal menang di pertandingan kedua ini. Tapi perbedaan poin hanyalah 1 poin, sangat berbeda dengan pertandingan sebelumnya. Rencana Mariners yang menggunakan ace mereka dan menahan lawan dengan pemukul mereka yang mereka banggakan itu, tapi hasilnya malah pertandingan dengan selisih skor yang sangat tipis. Keesokan harinya, ini adalah pertandingan ketiga mereka. Mariners menurunkan Yoshida sebagai pitcher hari ini, tapi Lycons mengambil alih jalannya pertandingan dengan Buster dan Lycons pun memimpin dengan sebuah kejutan skema yang cerdas. Dan akhirnya pada pertandingan ketiga ini antara Lycons melawan Mariners pun seri dengan skor 8-8. Brooklyn yang mendapatkan hasil itu pun sangat kesal sampai membanting helmnya ke lantai. Tapi Takami berkata kepada Brooklyn, "Hei, kau kenapa? Kita tidak kalah dalam 3 pertandingan berturut-turut. Bukannya ini bagus?" Brooklyn yang emosi itu pun tidak terima kalau ini adalah pertandingan yang bagus. Karena meskipun Mariners menang, Lycons lah yang memimpin jalannya pertandingan di 2 pertandingan terakhir, dan bahkan Tokuchi tidak bermain di pertandingan itu.
Kita semua kebingungan di lapangan dan berusaha dengan sangat keras. Dan Brooklyn yakin kalau para pemain Lakers pasti sedang menertawai Mariners sekarang. Dan mereka berkata kalau Mariners ini bukanlah apa-apa. Ya, kali ini Mariners mendapatkan lebih banyak kemenangan daripada kekalahan di 3 pertandingan melawan Lakers. Dan akhirnya di papan klasemen, Lakers dan Mariners mempunyai skor yang sama. Setelah itu panel berpindah ke markas Ganalian. Terlihat sekretaris Tanabe memberi laporan kalau Mariners menang di 2 pertandingan melawan Lakers. Dan akhirnya Mariners mempunyai poin yang sama dengan Lakers yang sedang memimpin liga. Tapi semua koran olahraga menulis tentang kalau Lakers lah yang mendominasi liga. Inti beritanya seperti ini. Di Liga Utama sekarang didominasi oleh 2 tim paling atas dan mereka tidak memberikan peluang untuk tim lain untuk menjadi juara. Dan selanjutnya mereka akan berhadapan dengan 4 tim paling bawah. Sisa pertandingan dari 2 tim itu, mereka perlu melawan 4 tim terbawah yang terdiri dari 15 sampai 16 pertandingan. Dan kemudian mereka akan bermain secara 5 pertandingan berturut-turut dalam pertandingan terakhir. Bagaimanapun, istirahat musim kali ini bukanlah apa-apa, tapi akan menjadi pekerjaan yang berlebihan untuk 4 tim terbawah. Dan sekarang mereka terlihat seperti mengantisipasi untuk musim depan. Pada akhirnya kemampuan dan apresiasi tim sangatlah berbeda dengan 2 tim teratas. Sehingga itu dikira kalau Lakers dan Mariners yang akan melawan 4 tim terbawah hanya akan mengalami sedikit kerugian. Dengan tidak ada perbedaan poin, Lakers dan Mariners akan melakukan 5 pertandingan akhir. Dengan kata lain, pertandingan ini akan ditentukan dengan semua pertandingan itu. Kenapa itu bisa menjadi 5 pertandingan? Karena jika itu menjadi pertandingan yang singkat, satu-satunya yang diuntungkan adalah Lakers. Dengan pertandingan yang singkat, mereka akan memutuskan strategi dan pergerakan mereka. Dalam 3 pertandingan melawan Mariners kemarin, Lakers benar-benar menunjukkan pergerakan yang mengerikan. Dan yang paling penting lagi, pada saat ini Tokuchi sangatlah menakutkan. Dan itulah yang berita katakan. Mendengar penjelasan dari berita itu, Tanabe pun menganggap kalau itu adalah hal yang bodoh. Dan dia berkata, dengan kebohongan seperti itu aku pasti akan menghancurkannya. Aku punya sebuah rencana. Setelah itu keesokan harinya muncul berita di sebuah koran di mana tertulis sebuah promo harga pemain baseball untuk memperingati 50 tahun dari sistem liga ini dengan harga 50 juta untuk pemukul divisi ketiga dan 30 juta untuk pitcher. Setelah itu Tanabe pun melakukan konferensi pers di mana dia berkata, dalam dunia baseball di tahun ini, pembelian tim Lakers menyebabkan banyak masalah dan ada keributan besar karena reorganisasi dunia baseball dan menyebabkan begitu banyak masalah bagi semua fans. Tapi setelah keributan itu di dunia baseball, dalam sistem liga baru itu mempunyai 1 tim saja yang memimpin liga dan 4 tim di bawahnya. Berbeda dengan liga yang sekarang di mana mempunyai 2 tim teratas dan tim yang lainnya benar-benar menghilang. Hadiah spesial saat ini adalah event untuk menonton pertandingan final di liga utama. Tahun ini menandakan 50 tahun 2 sistem liga itu. Tidak ada satu orang pun yang tidak ingin menjadi bagian dari ini. Dan salah satu penyebab menurunnya popularitas baseball dalam beberapa tahun terakhir ini adalah karena tidak adanya pemain bintang di tempat pertama. Dengan membuat tempat untuk individu pemain pada saat ini, aku ingin kalian memperhatikan sekali lagi untuk kemampuan individu para pemain. Dan akibatnya itu akan melahirkan seseorang pahlawan yang baru. Para pemain Lakers yang menonton siaran itu pun paham. Ideguchi menganggap kalau banyak hal yang terjadi di dunia baseball. Oleh karena itu Tanabe berpikir tentang itu secara keseluruhan seperti seharusnya. Tapi Kojima tidak berpikir seperti itu. Dia menganggap kalau perkataan Ideguchi itu salah. Menurut Kojima ini adalah sebuah jebakan, satu cara untuk menghancurkan Lakers. Tapi belum tahu bagaimana rencana Tanabe itu bisa menghancurkan Lakers karena chapter 161 sudah selesai.
Dan inilah review dari One Out season kedua chapter 161. Untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa di like dan share videonya. Terima kasih sudah menonton dan bye bye.